Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Jawahir Tauhid karangan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil Mustafa Syafa'an salam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khususan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani wa sallallahu hadrati Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syaikh Nawatan Banten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi. Wa amadana bi asrida 'alaina min barakati fid dharain. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munajahan awsafu saniyah andidin aw shibhin syarikin mutlaqo wa walidin kadal walad wal asdiqo. Qiyamuhu bin nafsi yang sifat qiyamuhu bin nafsi hartina jumeneng Allah kalawan zatna. Wahdaniyat yang sifat wahdaniyat tunggal Allah. Munajahan bari anu dibersihkeun. Naon awsafuhu pirang-pirang sifatna Allah. Saniyah anu luhur. Andidin tina lalawanan. Aw syibhin atawa tina anu nyarupaan. Syarikin atawa aya anu ngarencangan. Mutlaqon bari mutlak. Wa walidin yang tina nganakeun kada eta seperti walid al walad ari anak. Wal asdiqo jeung pirang-pirang babaturan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir akan membahas tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Wajib menurut akal, ini sifat yang kelima ya. Sifat yang nomor kelima yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya wajib menurut akal Allah berdiri sendiri. Ini kalau kita ngomongin arti berdiri sendiri. Adapun pengertiannya, ya, pengertian qiyamu binafsi di sini adalah Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Ini ada dua. Pertama, Allah tidak membutuhkan zat. Yang kedua, Allah tidak membutuhkan sang pencipta. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, akal kita membenarkan, akal kita menerima bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Kaharti ku akal. Apa definisi wajib menurut akal di sini? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Kalau tidak ada, tidak masuk akal. Berarti mesti ada. Kudu aya. Maksudnya, akal kita menerima, akal kita membenarkan bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsi. Allah itu mesti wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi dan seterusnya. Kaharti ku akal. Sebagaimana akal kita menerima, membenarkan bahwa yang namanya makhluk itu kalau nggak gerak, diam. Lamun teu usik, cicing. Uang 10.000 itu lebih besar daripada 2.000 atau 3.000. Nu ngaranna makhluk pasti butuh tempat.
Wajib syarak apabila kita meyakini Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau tidak meyakini, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah bersifat qiyamuhu binafsihi itu qadim teu aya mimitina. Sebelum adanya akal, sebelum adanya makhluk, atau sebelum adanya alam semesta, Allah itu sudah bersifat qiyamuhu binafsihi, sudah wujud, qidam, baqa'u, dan seterusnya. Kenapa? Karena semua sifat-sifat Allah itu qadim. Teu aya mimitina, tidak ada permulaan, tidak ada awal. Kemudian, misal nih, seandainya seluruh penduduk bumi misalkan kafir semua, tidak ada yang iman, Allah mah tetap qiyamuhu binafsihi. Allah tetap wujud qidam baqa'u, tidak berpengaruh. Ya. Nah, selanjutnya para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kalau secara arti qiyamuhu binafsihi itu berdiri Nah, maksud qiyamuhu binafsihi sini pengertiannya Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Nah, ini ada dua. Yang pertama, Allah tidak butuh zat. Yang kedua, Allah tidak membutuhkan sang pencipta. Lalu apa yang butuh zat? Yang butuh zat itu sifat. Ya. Sebab yang namanya sifat, sekali lagi, selamanya selalu membutuhkan zat. Ya. Sebab yang namanya sifat, sekali lagi, selalu membutuhkan zat. Dan yang namanya zat, selamanya tidak membutuhkan zat lain untuk berdiri. Dan yang namanya sifat, sekali lagi, tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, peci hitam. Peci itu zat, hitam itu sifat. Kalau pecinya nggak ada, ya hitamnya nggak ada. Nggak bisa berdiri sendiri tuh hitam tuh. Jadi kalau sifat mah pasti nempel pada zat, nggak bisa berdiri sendiri. Baju putih. Baju zat, putih itu sifat. Kalau bajunya nggak ada, ya putihnya nggak ada. Coba aja kalau kita nyuruh anak-anak kita, tolong ambilin yang merah, tolong ambil yang putih. Pasti anak kita nanya lagi, Bapak, Ibu, yang merah itu apa? Yang putih apa? Tuh, itu menunjukkan sifat tidak bisa berdiri sendiri. Berarti sifat mas selalu nempel pada zat. Nah, ini maksudnya Allah tidak membutuhkan zat di sini karena Allah itu zat, bukan sifat. Ya. Begitu pula makhluk. Makhluk itu zat, nggak butuh zat lagi, tapi butuh diciptakan. Saya ulang. Makhluk itu zat, baik itu manusia, hewan, itu kan zat. Tapi walaupun makhluk tidak butuh zat lagi, tapi butuh diciptakan. Awas nih. Karena apa? Karena yang namanya makhluk selamanya tidak akan bisa berdiri sendiri. Mual ujug jadi, pasti butuh diciptakan. Nah, penciptanya Allah. Ini saya kasih contoh. Misal seperti ini nih. Yang saya pegang. Ini kitab. Ini zat kertas. Ini zat kertas sudah menempati segini nih. Di sini ditaruh di sini tetap segini, nggak berubah, nggak bertambah, nggak berkurang. Ditaruh di sini tidak bertambah, tidak berkurang, tetap. Ditaruh di sebelah sini pun ini zat kertas tidak bertambah, tidak berkurang, tetap. Kenapa? Ini zat kertas yang sifatnya warnanya kuning, selamanya nggak butuh zat lagi buat ditempati. Kenapa? Ya udah segini. Ditaruh di sini, ya segini, nggak bertambah, nggak berkurang. Ditaruh di sini, ya segini, nggak bertambah, berkurang. Ditaruh juga segini sama, tidak bertambah dan berkurang. Tapi ini zat kertas, sekali lagi, walaupun tidak butuh zat lagi, tapi butuh diciptakan. Butuh pencipta. Nggak bisa ini zat kertas jadi sendiri, jadi nggak bisa. Nggak bisa.
Ya, pasti butuh diciptakan. Nah, zat Allah tidak butuh zat. Ya, karena yang butuh zat itu sifat. Sedangkan Allah zat yang memiliki sifat. Ya. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, Allah tidak butuh sang pencipta. Justru Allah adalah pencipta yang menciptakan makhluk, yang menciptakan alam semesta. Dan yang namanya makhluk sekali lagi nggak bisa berdiri sendiri. Pasti butuh diciptakan. Nah, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah tidak butuh sang pencipta. Di awal sudah jelaskan adanya Allah, wujudnya Allah itu bukan karena diadakan atau diciptakan. Juga bukan karena sebab akibat. Ya. Justru Allah adalah pencipta. Khalik yang menciptakan. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk mah sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa, kalau orang Sunda bilang mah, jadi sorangan. Pasti butuh nunyin. Seperti gini nih. Di mana-mana aya bangunan, pasti aya tukang bangunan. Nggak mungkin bangunan celing jadi sendiri, nggak mungkin. Nah, dalam hal ini sekali lagi Allah tidak butuh sang pencipta. Nah, kembali lagi pada yang dirahmati Allah, jadi qiyamuhu binafsi itu sekali lagi kalau arti berdiri sendiri, tapi pengertiannya Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Allah tidak membutuhkan zat, Allah juga tidak membutuhkan sang pencipta. Ya. Apa kebalikannya mustahilnya? Ya. Karena mustahilnya ada dua. Pertama, Allah mustahil membutuhkan zat. Yang kedua, Allah juga mustahil membutuhkan sang pencipta. Ya. Apa itu mustahil menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal adanya. Jadi kalau ada nggak masuk berarti selamanya tidak akan ada. Mustahil Allah butuh zat, juga mustahil Allah butuh sang pencipta. Nah, selanjutnya apa dalil aklinya? Seandainya Allah membutuhkan zat, niscaya Allah adalah sifat. Sebab hanya sifat yang selalu membutuhkan zat. Sedangkan zat selamanya tidak membutuhkan zat lain untuk ditempati, untuk berdiri. Adapun Allah sifat adalah mustahil. Sebab Allah wajib memiliki sifat. Bila mana memiliki sifat, maka Allah zat yang qadim. Tuh nih. Yang kedua, seandainya Allah membutuhkan sang pencipta, niscaya Allah baru. Sebab yang membutuhkan pencipta hanyalah yang baru. Sedangkan zat qadim tidak membutuhkannya. Adapun Allah baru adalah mustahil. Bila mana mustahil Allah baru, maka mustahil Allah membutuhkan sang pencipta. Maka wajib Allah zat yang qadim. Apa dalil naklinya? Firman Allah dalam surat Al-Ankabut. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, seandainya penduduk bumi kafir semua, tidak ada yang iman, tidak ada yang ibadah, tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap maha mulia. Sebaliknya, misal nih, seluruh penduduk bumi iman semua, takwa semua, ibadah semua,
Allah tetap maha mulia. Kenapa? Ketika seseorang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, itu kembali kepada dirinya. Jadi kalau ada seseorang ibadah, misalkan sholat, itu bukan dalam rangka menggembirakan Allah, bukan. Ketika seseorang sholat, maka manfaatnya kembali kepada yang sholat, kepada pelakunya. Begitupun ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa atau maksiat, Allah nggak rugi. Justru efeknya kembali kepada si pelaku maksiat. Jadi kalau kita berbuat baik ya untuk diri kita, ketika kita berbuat buruk, berbuat dosa juga kembali kepada diri kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita, tidak butuh amal-amalan kita, enggak. Justru yang butuh adalah kita. Butuh apa di sini? Butuh ridho Allah. Karena Allah maha kaya. Ya, karena Allah maha kaya. Oleh karenanya ketika kita ibadah, tanamkan dalam diri kita rasa butuh. Bahwa diri kita itu hina, fakir, butuh Allah, butuh ridhonya. Ini bahasan tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Selanjutnya para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah bersifat wahdaniyat. Artinya tunggal. Pertama tunggal zatnya, tunggal sifat-sifatnya, dan tunggal perbuatannya. Nah kita bedah satu-satu. Ya. Jadi akal kita menerima, akal kita membenarkan bahwa Allah memang bersifat wahdaniyat. Pertama, tunggal pada zat. Zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian atau juz. Berbeda dengan makhluk. Ini seperti kita nih manusia nih, kan tersusun. Dari organ tubuh nih, ada kepalanya, ada kaki, ada tubuh, ada tangan. Tumbuh-tumbuhan kan ada akar, ada daun, ya, ada buahnya, tersusun tuh. Kalau hewan kan ada ekor, ada tanduknya, tersusun. Nah, jadi zat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian atau juz. Nah, pengertian ini membersihkan dari kam muttasil pada zat Allah. Berikutnya, zat Allah itu tidak bersekutu. Yakni mustahil Tuhan itu ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Justru zat Allah itu tunggal. Esa. Nah, pengertian ini membersihkan dari kam munfasil pada zat. Apa arti kam? Kam itu artinya berbilang. Apabila dikatakan berbilang, maka isinya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka pengertian kam adalah sesuatu yang dapat dibagi. Jika pembagiannya berserikat atau berhimpun dalam satu wadah, dikatakan kam mutasil. Dan jika bercerai-berai atau berpisah, dikatakan kam munfasil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah juga tunggal pada sifat-sifatnya. Ya, apa maksudnya? Setiap jenis dari sifat-sifat Allah hanya satu-satu. Allah tidak disifati dengan 2 sifat, 3 sifat, atau lebih. Yang 1 nama dan 1 pengertian. Jadi mustahil Allah itu misal nih kudrotnya 2, irodatnya 2, ilmunya 2, sama. Allah itu memiliki 1 sifat. Kudrotnya 1, irodatnya 1, ilmunya 1, samanya 1, basarnya 1. Beda-beda dengan sifat yang ada di makhluk. Contoh, mendengar. Ini kalau ngomong mendengar beda-beda. Di makhluk ya. Ada mendengar, ada yang kurang mendengar, ada yang tidak mendengar, ada yang sangat mendengar. Tapi bagi Allah dikatakan maha mendengar. Ya. Melihat. Beda-beda kalau di makhluk. Ada melihat, kurang melihat, tidak melihat, sedang melihat, sangat melihat. Tapi kalau bagi Allah dikatakan apa? Maha melihat. Nah, pengertian ini membersihkan dari kam muttasil pada sifat Allah. Ini udah 3 kam nih. Berikutnya selain Allah tidak ada yang memiliki sifat yang menyerupai sifat-sifatnya Allah. Misal,
kuasa Allah itu tidak terbatas. Kita ngomongin sifat kuasa ya, sifat. Allah punya sifat kuasa. Nah, kuasanya Allah itu tidak terbatas. Beda dengan kuasanya makhluk. Seperti Bapak Prabowo kan kuasanya di Indonesia. Kalau ke Malaysia, ke Singapura, ya tidak kuasa. Dia gubernur Jawa Barat, ya kuasanya di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, ya tidak kuasa. Dan itu sifat kuasa sebenarnya dari Allah titipan. Ilmunya Allah juga luas, tidak terbatas. Maha mengetahui. Ilmunya manusia, ya terbatas. Tidak ada yang sempurna. Tuh, makanya beda. Ya. Jadi selain Allah, tidak ada yang punya sifat yang menyerupai dengan sifat-sifatnya Allah. Nah, pengertian ini membersihkan dari kamun pasil pada sifat Allah. Tuh. Berikutnya para pemirsa yang dirahmati Allah, tunggal pada perbuatan-perbuatannya. Selain Allah tidak ada yang mempunyai pekerjaan yang memberi bekas atau pengaruh atau ta'thir. Dalam arti yang mempunyai pekerjaan yang hakiki hanyalah Allah. Adapun pekerjaan yang ada di makhluk hanya sebagai kasab atau ikhtiar. Nah, pengertian ini membersihkan dari kamun pasil pada perbuatan Allah. Misal nih, ada orang yang sakit kemudian sembuh. Pada hakikatnya yang menyembuhkan itu Allah. Bukan obat, juga bukan dokter. Obat, dokter hanya sebab. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang, misalkan dia jualan laris, rame. Itu ketika jualannya laris rame, itu karena Allah. Ya. Marketingnya bagus sebab, pelanggannya bagus sebab. Ada lagi contoh nih, misalkan ada ibu-ibu nih, dia lagi masak, ngiris sayuran, tiba-tiba nih tangannya tergores, luka, getihan cek orang sudah. Itu bukan karena pisau, ya karena Allah. Pisau mah sebab. Ada bangunan terbakar, hangus, bukan karena api, oleh Allah dibakarnya. Api mah hanya sebab. Nah, dari uraian di atas jelas bahwa sifat wahdan itu Allah membersihkan dari 5 kam. Ya. Pertama, kam muttasil bidzat. 2, kam munfasil bidzat. 3, kam muttasil bis sifat. 4, kam munfasil bis sifat. 5, kam munfasil bil af'al. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun kam muttasil fil af'al dibersihkan atau tidaknya dari Allah tergantung mengartikan kam muttasil fil af'al itu sendiri. Yakni apabila kam muttasil fil af'al diartikan bahwa perbuatan Allah itu banyak macamnya, beraneka ragam, maka kam tersebut tidak dibersihkan dari Allah. Misalnya, Allah memberi rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, dan lain-lain. 2. Apabila kam muttasil fil af'al diartikan bahwa selain Allah ada campur tangan. Mas nih, selain Allah ada campur tangan. Atau ikut andil dalam perbuatan Allah. Maka jelas, kam tersebut dibersihkan dari Allah. Atas dasar pengertian ini, kam muttasil fil af'al seperti ini, maka kam yang dibersihkan dari Allah bukan cuma 5, tetapi 6 kam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mustahil menurut akal Allah bersifat ta'adud. Yani mustahil Allah itu berbilang. Karena pengertian wahdaniyat terdiri 3 macam, maka pengertian ta'adud terdiri 3 macam. Pertama, berbilang pada zatnya, ta'adud bi zat. Yang kedua, berbilang pada sifat-sifatnya, ta'adud bi sifat. Yang ketiga, berbilang pada perbuatan-perbuatannya atau ta'adud fil af'al.
Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalil aklinya, seandainya zat Allah bersekutu, dalam arti misal gini, Tuhannya itu ada dua, ada tiga, niscaya tidak akan terbukti alam semesta. Tidak akan ada. Contohnya gini, Tuhan A bikin bumi. Kata Tuhan, saya nggak senang bumi. Tersepen, hancurin buminya. Tuhan A bikin langit. Tuhan B nggak senang nih. Hancurin langitnya. Nah, jadi kalau misalkan ada dua Tuhan, tiga Tuhan itu nanti bisa menimbulkan bentrok, ribut. Makanya kan satu organisasi itu pimpinannya satu. Majelis taklim pimpinannya satu. Presidennya satu, gubernurnya satu. Apalagi ini kalau Tuhannya ada 2, 3, 4, bisa ribut, bisa bentrok. Kalau bentrok ya tidak akan terbukti alam semesta. Sedangkan ini alam semesta kita lihat, kita saksikan ada. Maka mustahil apabila zat Allah bersekutu. Ada 2, 3, 4 itu mustahil. Ya. Nah, dalil naklinya, laukana fihi ma'alihatun illallah fasadata. La fasadata. Lagi. Laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi itu rusak. Ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dibersihkan dari lawan-lawannya. Misalnya gini, Allah wajib bersifat wujud. Maksud di sini lawan di sini apa? Allah bersifat wujud, mustahil lawannya apa? Al-adamu, tiada. Allah bersifat kidam, artinya terdahulu. Adanya Allah tidak ada permulaan dan tidak dilunya tiada. Mustahilnya, didnya nih lawannya apa nih? Udus, baru. Misalnya Allah baru. Allah bersifat bako, kekal. Lawannya, didnya apa? Fana, rusak. Jadi semua lawan-lawannya itu mustahil bagi Allah. Ya. Juga mustahil tadi udah dijelaskan di awal. Allah itu mustahil ada teman. Cek orang Sunda ada rencang, ada batur. Allah juga mustahil beranak dan diperanakan. Ada istilah anak Tuhan, bapak Tuhan, ibu Tuhan. Itu mustahil. Dan tidak ada yang menyerupai dengan sifat-sifatnya, nggak ada. Karena sifat-sifat Allah itu semuanya maha sempurna. Kalau di makhluk mah kurang, nggak ada yang sempurna. Ya. Nah, di sini disimpulkan Allah memiliki sifat sempurna. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.